Bismillahirrahmanirrahim. Ditawari oleh salah satu bank syariah tentang program dana talangan umroh dengan akad ijarah. Dapat dana talangan umroh dengan akad ijarah. Ya. Dapat dana talangan 25 juta, total yang saya cicil 35 juta. Bolehkah demikian? Yang diserahkan kepada Anda nasabah apa? Tiket umroh atau rupiah? Tidak dijelaskan, Ustaz. Yang tahu? Yang bertanya? Siapa aja yang tahu? Yang diterima nasabah tadi tiket umroh, paket umroh lengkap, semua tiket pesawat semuanya, atau rupiah? Yang bertanya mana orangnya? Siapa aja yang bisa bantu menjawab? Udah pulang deh. Kalau tidak, saya jawab secara umum. Kalau yang diterima oleh nasabah adalah paket, ya, datang Anda ke bank syariah X, mengatakan saya mau umroh, ya, baik, mau VIP, hotel di mana Mekah Madinah, pesawatnya direct atau langsung atau tidak, ya, mau di bisnis kelas atau kelas biasa, pakat, ya udah, kata pihak bank, kami jual kepada Anda paket umroh ini seharga 40 juta. Ya, bukan ijarah, dia jual. Nanti Anda bayarlah cicil selama 1 tahun, ya, tentu berlebih. Tadi 40 juta, bayar cicil jadi 55 umpamanya. Untung si pihak bank 15 juta. Ini boleh. Tapi kalau yang diberikan kepada nasabah adalah ini, Anda carilah ke umroh yang Anda inginkan. Berapa? VIP 40 juta. Ya, ini 40 juta, urus sendiri, nanti bayar setiap bulan sekian selama sekian tahun, nominal seluruhnya 55 juta. Kalau ini namanya riba. Karena uang ditukar dengan uang. Uang 40 juta ditukar dengan 55 juta, tidak tunai dan tidak sama nominalnya, hukumnya ijma' para ulama adalah riba. Maka tinggal Anda lihat. Sama juga Anda membeli rumah di bank syariah. Kalau diberikan oleh bank adalah rumah, serah terima kepada Anda, kemudian Anda mencicil dan tidak ada denda keterlambatan, hukumnya halal. Tapi bank mana yang seperti ini? Wallahu a'lam. Apa hukumnya minjam duit kepada toke untuk berangkat umroh, membayar hutang dengan toke dengan cara menjual kelapa kepada toke dengan harga lebih murah dibanding kita tidak berhutang kepadanya dan membayarnya secara berangsur? Masalah harga, innamal bai'u antaradin, jual beli itu sama-sama ridha. Aku ambil barangmu, aku kasih duitku, sah, sah. Harga tergantung kesepakatan. Masalah minjam uang untuk berangkat umrah, haji, kurban, boleh apa tidak? Kata Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, boleh berhutang kalau hutangnya jenis kedua. Jenis pertama, jenis kedua, yurja daf'uhu, hutang yang ada di pembayarnya. Bisa. Gandum saya panen nanti bulan Muharram, sekarang pinjam 2,5 juta untuk kurban. Nanti kalau gandumku panen akan kubayar, boleh. Yang tak boleh itu pinjam Pak 2,5 juta untuk kurban. Pembayarnya apa? Kuserahkan sama Allah SWT. Itu tidak bisa. Kalau masalah kredit motor dan kredit rumah, tidak semuanya riba. Boleh kredit itu, bukan tidak boleh. Tapi caranya cara syar'i. Bagaimana cara syar'i? Dilihat di akadnya. Kalau akadnya utang piutang, hukumnya riba. Misal gini, pihak A, perbankan atau individu atau instansi apapun dia, yayasan misalnya atau koperasi, pihak A ini meminjamkan uang. Misal pihak B datang kepada pihak A, si B datang kepada A ini instansi atau individu yang memiliki uang lah, mau meminjamkan. Maka si B datang mengatakan saya mau beli motor.
pada pihak A mengatakan baik, mana motornya, ini motornya, saya belikan ya, oke, diberikanlah motor tersebut. Kemudian akadnya adalah pihak A menghutangkan uang kepada pihak B. Jadi bukan ditulis membeli motor, tapi menghutangkan. Ini riba, nggak boleh. Karena uang tetap uang, namanya uang itu tidak boleh bertambah, gitu kan? Kalau dipinjamkan, saya sudah jelaskan itu hari, pinjam tidak boleh bertambah. Baik, akad syariah adalah pihak A menulis akad pada saat sudah lihat ini motornya nih, mau belikan si B, baik harganya 15 juta. Saya belikan kata pihak A, tapi saya akan jual kepada Anda 17 juta. Saya akan jual, bukan hutang piutang ya, saya jual barang ini. Setuju nggak? Dia bilang saya setuju. Baik, pihak A membeli motor 15 juta, pihak B menyicil dengan dia dengan nilai 17 juta, tapi akadnya pihak A membeli motor senilai 15 juta yang dijual kepada pihak B dengan harga 17 juta. Akadnya jelas transaksi jual beli. Ini masuk dalam firman Allah, wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jelas ya? Jadi sama itu dalam kendaraan ataupun mobil. Saya bisa datang kepada seseorang, saya bilang, misalnya Bapak Ahmad, saya bilang, Pak Ahmad, saya mau beli mobil, saya nggak ada duit nih, bisa nggak saya dibeliin dulu 200 juta? Pak Ahmad bilang sama saya, bisa Khalid, saya belikan, tapi saya akan jual dengan Anda 220 juta. Setuju buat, tapi saya cuma mampu bayar 10 juta tiap bulan. Oke, nggak apa-apa, nanti bayar aja, tapi sudah 220 juta, boleh itu, karena akadnya transaksi jual beli. Sama Bapak 25 juta, nanti saya akan kembalikan misalkan 30 juta. Nah, kalau Ibu pinjam duit ke Bapak, dipakai untuk umroh juga duitnya, akadnya ini adalah pinjam duit, kemudian bertambah nilainya, itu namanya riba. Tapi kalau akadnya itu jual beli, Ibu bilang, Pak, saya mau umroh, tapi saya nggak punya duit cash, boleh nggak dibeliin dulu? Bapak kemudian belikan. Baik, saya belikan dulu paket ya, saya akan beli ke DGI. Terus Bapak ngasih tahu, Bu, saya beli paket dari DGI, harganya misalkan 25 juta. Saya akan jual ke Ibu. Jual Ibu? Halo? Jual ke Ibu. Saya ngambil untung 5 juta. Saya mau tanya, kalau Ibu hari ini ada yang jualan jilbab, ada yang masih tahu nggak untungnya berapa? Nggak ada. Saya mau tanya, ada nggak? Nggak ada. Nah, itulah murabahah yang dicontohkan, ya, yang dibolehkan. Ambil ujroh. Saya mau tanya, kalau Ibu ambil jilbab dari Tanah Abang Jakarta, harganya 100.000, dijual di Berau, kira-kira harganya jadi berapa? 200.000. 200.000, Iya. 250.000 ya? Karena apa? Ongkos jalannya, betul? Kirim. Ya. Resiko kecelakaannya, betul? Betul. Ya, inilah uang namanya ujroh. Boleh nggak ngambil keuntungan? Kalau nggak ngambil keuntungan, itu namanya sedekah. Betul? Betul. Begitu juga ngambil untung ujroh dari jual beli umroh ini, paham? Berapa besarannya? Antara minkum. Kenapa Amitra ini berani ngasih tanpa jaminan, Bu? Karena dia ada orang yang survei di 520 kota di Indonesia. Asal orang ini satu punya rumah yang jelas di mana. Kalau kita pakai bank-bank yang lain, itu harus BI checking. Ibu gara-gara punya kredit card, halo, dibayarnya itu cuma bunganya doang terus, mau kayanya kayak gimana nggak dikasih sama bank, betul? Yang kedua akan ditelepon di kantornya, orang kenal apa enggak? Kalau nggak kenal nggak disetujui. Kalau ini, Bu, Pak siapa Pak? Pak Taufik sama timnya, dia survei langsung ke rumah ini. Benar nggak rumahnya di situ? Katanya jualan kelontong, ya, minta surat keterangan usaha dari kelurahan. Ada suratnya, dicek lagi sama Pak Taufik, oh benar jualan kelontong. Jadi orang miskin di Indonesia yang nggak bisa umroh itu cuma 12%, Pak. Yang gajinya 2.500.000, yang dia nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan yang tetap. Kalau kita punya penghasilan 4 juta, itu tandanya bisa umroh. Karena cicilannya cuma 800.000.
Cuman masalahnya kita ini bukan nggak bisa makan, tapi udah punya handphone Samsung J1 ditambah lagi handphone Samsung A7. Betul apa betul banget? Betul banget. Jilbabnya harus sesuai sama ember nyucinya. Gimana? Pusing nggak Bu? Embernya merah, ya, jilbabnya merah. Tasnya hitam, ibu pakai hitam. Besok ibu pakai pink, tasnya pink lagi. Itu yang bikin akhirnya kita nggak bisa punya duit cash. Betul apa betul banget? Betul banget. Begini ya Bu ya, paham Bu? Sudah.